مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان. Ustaz Dihyari bisa dimulai. Terima kasih, Hendra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسقه والقمر إذا اتسقه لتركبن طبقا عن طبقه. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah bil alamin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Menjelang berakhirnya bulan Rabiul Akhir, mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah kita pada awal pagi tadi, baik yang sunnahnya seperti misal sahur untuk som sunnah, ataupun qiyam, utamanya juga ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakbul, mabrur, dan semoga juga dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terkirim gitu ya, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga para muqri Al-Quran atau pengajar ya, pengajar Al-Quran, dan para pecinta Al-Quran dan pecinta pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk atau yang layak digolongkan ke golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Keilaid yang berbahagia, kita akan bahas hukum-hukum tajwid ya. Utamanya memang karena judul besar kita adalah tahsin ya sebetulnya, yang menjadi agenda rutin di Kamis subuh, yaitu tahsin atau perbaikan yang terus menerus gitu ya. Pun tajwid juga bermakna sama sebetulnya, yaitu bermakna seperti tahsin tadi, perbaikan, pengalusan ya, ngaluskan lah gitu, secara berterusan. Kita sampai di surah Al-Insyiqaq. Mungkin kita akan mulai ya dari ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri gitu ya. Karena di pekan kemarin kita sampai di membahas wa yanqalibu ila ahlihi masrura gitu. Kita akan mulai dari ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Oke, wa amma ya pakai wawu ya, gitu. Kalau yang pakai fa justru pasangannya bukan wara'a dhahri tapi biyamini ya. Mungkin salah satu yang jadi alat bantu ya atau bisa membantu dalam hal penghafalan ya, penghafalan Al-Quran, itu ketika ada misalkan kasus fa dan wa gitu ya, maka sepatutnya untuk menyambungkan fa dengan makna yang tertentu, misalkan pun huruf wa disambungkan ke maknanya yang terkait dengan ayat itu. Misalkan kalau di surah Al-Zalzalah misalkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Itu kan huruf fa itu berkaitan dengan gitu. Hah? Oh no. Berkaitan dengan kalau di faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah fa kan berkaitan dengan ganjarnya amal baik walaupun sebesar biji sawi gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau yang huruf wa
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Huruf wa itu disambungkan dengan makna dibalasnya atau diganjarnya amal keburukan walaupun sebesar biji sawi. Maka untuk yang kasus di surah Asy-Syiqaq ini ada fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa'amma huruf fa ya. Itu disambungkan dengan makna orang-orang yang menerima kitab amalnya melalui sisi kanan ya atau melalui tangan kanannya. Kalau huruf wa amma man utiya kitabahu wa amma huruf wawu itu disambungkan dengan makna orang-orang yang menerima kitab amalnya dari sisi belakang atau belakang punggungnya, gitu kan ya, atau tonggongnya, gitu ya. Kalau di Sunda mah tonggongnya, gitu. Seperti itu. Nah, tentunya ketika dibutuhkan fokus ya untuk membedakan antara fa dan wa ini, ya. Utamanya juga bagi yang memang sudah biasa tetap menjadi perhatian juga bahwa untuk huruf fa dan huruf wa ini biasanya tentang dua hal yang berlawanan biasanya. Nah, permisalan yang lain misalkan kalau di ayat di surat An-Nazi'at misalkan fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu untuk huruf fa ya, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya itu ya. Itu huruf fa-nya justru bermakna orang-orang yang durhaka gitu kan ya, yang menyimpang ya. Maka apa yang sepatutnya diberikan bagi orang-orang yang menyimpang itu, yaitu jahim, neraka, bukan jannah gitu ya. Biasanya juga kalau di masyarakat kita atau anak-anak kita misalkan, kalau suka menghafal fa'amma man tagha wa athal hayatad dunya, kemudian kurang fokusnya mungkin ya. Kemudian habis itu fa innal jannata hiyal ma'wa. Loh, kok orang-orang durhaka kok jannah? Nah, itu. Tuh. Jadi mungkin itu jadi apa ya? Jadi salah satu yang kita bisa mulai dari usaha kita untuk menghafal Al-Quran itu beserta maknanya atau membaca Al-Quran itu beserta maknanya. Setidaknya dimulai ya atau istilahnya juga bisa diusahakan dari membedakan fa dan wa ya. Secara apa ya? Ya membacanya juga secara fokus ya, dengan fokus ya. Gitu ya. Secara cermat ya. Itu. Sembari ketika kita baca fa'am wa atharul hayatad dunya itu memang sudah mencoba untuk menyambungkan apa yang dibaca tadi fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya dengan maknanya ya. Fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa'amma man tagha adapun orang-orang yang durhaka gitu kan ya, wa atharul hayatad dunya dan yang mementingkan atau lebih mementingkan kepentingan atau kehidupan dunia gitu kan ya, maka fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah atau jahim yang menjadi tempat kembalinya dia. Itu seperti itu. Nah, oke, kita kembali ke surah Al-Insyiqaq ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih ya. Itu. Maka tentunya sudah kebayang dong ketika membaca seperti itu, maka
Adapun bagi adapun orang-orang yang diberi amal kitab amalnya dari sisi kanan akan seperti apa gitu kan ya. Nah, pun nanti wa amma man utiya kitabahu waro azhrihi gitu ya. Dan adapun bagi orang-orang yang menerima amal kitabnya dari belakang punggungnya gitu kan ya. Maka akan seperti apa? Ya, baik. Kita akan coba bahas tajwidnya ya. Fa'am sorry. Wa amma pakai wawu ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma di sini ada mim tasdid. Mim tasdid itu mesti dibaca lama, ditahan lama. Wa amma seperti itu. Huruf wawunya ditahan lama. Oke. Apa alasannya? Alasannya adalah huruf mimnya sendiri adalah huruf hidung. Gitu ya. Pengucapannya pun terkait dengan penggetaran rongga hidung. Gitu ya. Atau huruf nun juga gitu. Nah, sehingga huruf hidung seperti ini ketika tasdid atau nanti ketika idgham juga itu dihukumi sebagai gunnah. 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 Mendengung dan menahannya lebih lama. Ya. Itu. Gunnah itu punya dua makna tadi ya. Mana yang pertama adalah mendengung dari suara hidung. Dan yang makna yang kedua adalah menahan dengungan itu lebih lama. Lebih lama dari tasdid yang bukan gunnah. Oke. Apa yang tasdid yang bukan gunnah misalkan? Tasdid yang kalau di kalau yang ada di tempat-tempat yang bukan huruf hidung misalkan. Wa huqqat atau wa idzal ardu muddat. Nah, maka bacaan yang wa amma itu kurang tepat. Kurang tepat. Yang lebih tepat adalah wa amma gitu ya. Jadi mendengung ya. Menahan itu lebih lama. Menahan dengungannya atau dengungan itu suara hidungnya lebih lama. Wa amma tuh. Kemudian selanjutnya kita masih di ayat itu ya wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kita ke bacaan man utiya. Man utiya. Di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf nun bertemu dengan hamzah, hukumnya adalah izhar. Izhar halqi. Izhar artinya saling memperjelas ya. Izhar artinya memperjelas. Kemudian halqi itu bahasa tenggorokan. Karena huruf yang dilibatkan di izhar halqi ini adalah huruf-huruf tenggorokan semua. Yaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, ghain, dan huruf ha. Ya. Huruf-huruf yang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 ini. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Saling jelas. Artinya memperjelasnya adalah tidak mendengungkan, tidak meleburkan nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf ini. Tidak meleburkan ya. Jadi tidak istilahnya nun sukunnya jelas, kemudian huruf tujuannya yang hamzah atau ha atau kha atau ain atau ghain atau ha ini itu juga dibaca jelas ya, saling lepas, tidak ada dengungan sama sekali, tidak ada peleburan sama sekali, tidak ada idghamnya sama sekali. Dan ya, man utiya, man seperti itu. Man seperti itu. Baik, selanjutnya kita fokus ke kata utiya. Utiya. Sini ada alif
atau hamzah dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun. Nah, dibacanya memang dua harokat ya. Utia memang dua harokat. Dua harokat. Nah, tetapi yang kita perhatikan di sini adalah bunyi panjang di sini itu melibatkan huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Dan huruf hamzah yang dibaca panjang, baik itu yang hamzah fathah bertemu dengan alif, hamzah kasro bertemu dengan ya sukun, kemudian hamzah doma bertemu dengan wawu sukun, itu ketiga-tiganya dihukumi sebagai mad dadal, bunyi panjang pengganti. Pengganti dari apa? Pengganti dari dua hamzah yang bertemu. Hamzah keduanya sukun, ya. Nah itu. Nah, artinya apa? Sebetulnya aslinya kalau dari formasi atau bentukan kata utia di sini itu aslinya adalah uktia. Uktia seperti itu. Uktia. Nah, berarti ada iltiqaus sakin apa iltiqaul hamzatain di sini. Bertemunya dua hamzah, ya. Hamzah yang pertama bukan sukun, hamzah keduanya sukun. Dan ya, itu. Nah, dalam kaidah pengucapan orang Arab, kalau dua hamzah sukun bertemu, hamzah yang keduanya sukun, maka hamzah yang kedua ini, yang sukun tadi, itu harus diganti dengan huruf bunyi panjang yang bersesuaian. Maka kalau hamzahnya sukun, maka hamzah kedua apa kalau hamzah yang pertama itu domah misalkan seperti ukti ya, kan ya. Ketika hamzah yang pertamanya domah, maka hamzah kedua yang sukun itu diganti dengan huruf wawu sukun. Kesesuaian dengan harokat hamzah pertama yang domah tadi. Itu. Nah, itu itu kaidah umum orang Arab ya, yang tidak harus terkait dengan tajwid sebetulnya. Dimanapun teks Arab itu aturan yang baku adalah seperti itu. Ketika ada dua hamzah yang bertemu, gitu ya, dua hamzah berurutan, gitu kan ya. Hamzah yang pertama itu bukan sukun, hamzah yang kedua itu sukun, maka hamzah yang sukun yang kedua tadi itu harus diganti dengan huruf bunyi panjang yang bersesuaian, ngikut, gitu ya, gitu. Nah, oke, baik. Artinya apa? Asalnya utia menjadi utia, gitu seperti itu. Pun juga di surah Quraisy juga. Li'ilafi Quraisy. Itu aslinya li'ilafi Quraisy. Ya, aslinya seperti itu. Juga ilafihim aslinya i'lafihim. Seperti itu. Nah, juga amanah itu aslinya adalah amanah sebetulnya. Dua hamzah yang bertemu. Dua hamzah yang bertemu. Baik. Selanjutnya, oke, masih terkait dengan mad badal ini. Jadi bukan mad tabi'i ya, ketika hamzah yang dibaca panjang gitu. Hamzah segala macam bentuk segala macam hamzah yang dibaca panjang, ya. Bukan mad tabi'i ya, justru bukan bunyi panjang yang dasar ya. Justru bunyi panjang yang pengganti atau salah satu dari turunan ya, turunan dari mad tabi'i atau mat yang bukan asli. Yang memang aslinya adalah kalau bacaan utia itu aslinya utia seperti itu. Hamzah sukun yang kedua itu diganti dengan huruf panjang atau bunyi panjangnya. Tuh. Baik, selanjutnya man utiya kita bahu
Waro al-dhahri. Sini. Waro al-dhahri. Di sini kita menjumpai bunyi panjang huruf ro ya, huruf ro fathah bertemu dengan alif, gitu kan ya. Kemudian setelah bunyi panjang ro itu, bunyi panjangnya bertemu dengan hamzah di setelahnya bunyi panjang. Nah, oke. Setiap bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah itu selalu tak dipertanyakan ya. Apakah bunyi panjang dan hamzah ini bertemu dalam satu kata atau justru pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini pada kata yang berbeda. Tuh. Atau istilahnya berangkata. Ya. Nah, jawabannya adalah bisa dengan cara memisahkan antara bunyi panjang dan hamzah. Memisahkan bunyi panjang dan hamzah untuk diartikan secara terpisah. Apakah waro berarti sesuatu apa gitu kan ya, sesuatu arti, dan a itu berarti sesuatu yang lain gitu ya, atau kata yang lain. Nah, secara pemisahan kata di ayat ini itu kita coba kita coba cacah ya, kita coba hitung. Yang pertama adalah fa, yang kedua adalah amma, kemudian yang ketiga adalah man, keempat adalah utia, yang kelima adalah kitabahu, atau bisa dipisah lagi dari kitabah dan bu. Ya. Kemudian yang keenam adalah waro'ah. Kemudian yang ketujuh adalah zohrihi. Atau bisa dipisah lagi menjadi zohri dan hi. Seperti itu. Fa'amma man utiya kitabahu waro'ah zohri. Oke. Baik. Dengan pemisahan kata seperti tadi, 7 kata ya, paling tidak. 7 kata. Maka waro'a tadi di listnya sebagai kata yang keenam. Waro'a di sini tidak bisa memang dipisahkan antara waro artinya apa, kemudian a artinya apa. Enggak, tidak. Justru waro'a itu menjadi satu kesatuan makna. Waro'a yang satu kesatuan makna tadi itu adalah bermakna di belakang atau behind kalau kata orang bahasa Inggris, behind. Nanti yang di belakang, gitu kan ya. Oke, bunyi panjang seperti ini itu dihukumi sebagai mad muttasil. Muttasil artinya tersambung. Tersambung secara kata. Tersambung secara kata. Atau bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah ini memang masih dalam satu kata, masih tersambung. Masih dalam rangkaian, sambungan rangkaian satu kata. Satu kesatuan makna. Seperti itu. Mendy. Satu kesatuan makna. Baik. Maka nanti tadi ya hukum panjangnya apa hukumnya sebagai mad muttasil. Atau dalam kasus apa dalam penamaan yang lain itu
dinamakan juga hukumnya sebagai mad wajib muttasil. Wajib berarti apa? Wajib di sini wajib lebih panjang dari 2 harokat. Lebih panjang lah dari 2 harokat. Harus melebihi 2 harokatnya. Kalau kita bisa pilih misalkan 3 harokat silakan, atau 4 harokat silakan, atau sampai lebih panjang lagi 5 harokat atau 6 harokat silakan. Tapi asalkan lebih panjang dari 2 harokat, melebihi 2 harokat, ya, melebihi 2 harokat. Nah, seperti itu ya, lebih panjang dari harokat. Oke, baik. Kemudian setelah itu mungkin kata zohri ya. Oke, kita ke kata zohri. Oke, ketika dibaca tanpa kaidah wakof, kita akan bacanya zohrihi. Hi-nya di situ sebetulnya panjang. Nah, tetapi kalau diwakofkan, nanti kita bacanya menjadi zohri, ya, haknya sukun. Nah, aturan aturan dalam bahasa Arab itu sendiri, aturan yang tidak terkait dengan tajwid ya, yang di dalam syair pun itu juga berlaku. Setiap hak yang kemungkinannya cuma 2, hu atau hi, hu atau hi, termasuk zohrihi itu kan termasuk yang hi tadi ya. Itu. Setiap hu atau hi yang bermakna dia laki-laki tunggal, orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki atau pria, itu ketika diwakafkan, maka ha atau hu atau hi tadi ya, hu atau hi ini itu diharokati menjadi sukun atau dimatikan atau menjadi sukun gitu kan ya, ketika dalam kondisinya wakaf di huruf tersebut. Penyebutannya hak seperti ini itu hak domir atau huruf hak yang ada di kata ganti. Domir mufrad muzakkar ghaib, gitu ya. Kata ganti yang muzakkar laki-laki, terus mufrad tunggal, terus yang ghaib yang kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Nah, bacanya ya waro zohri, gitu ya, zohri, seperti itu. Udah, oke, zohri, oke, baik. Ini juga jadi perhatian, tidak selamanya bunyi panjang itu diwakafkan secara langgeng ya. Artinya kalau mad tabi'i memang bertahan sebagai mad tabi'i ketika diwakafkan. Tapi kalau yang terjadi di hak dhamir atau hak kata ganti itu kejadiannya beda lagi, malah menjadi sukun gitu. Oke nih. Ya. Oke. Dhahri. Oke. Oke, sudah pukul berapa sekarang? Oke, 5:56. Kita akan lanjutkan dengan bahasan mengenai pemaknaannya ya. Oke. Masih satu ayat sebetulnya, wa amma man utiya kitabahu wara dhahri situ. Itu terkait dengan kondisi orang-orang yang mendapatkan kitab amalnya di sisi belakang atau di belakang punggungnya, kan ya. Nah, dalam makna yang lebih umum, menerima sesuatu secara dengan sisi belakang punggung itu sesuatu yang masih dianggap aneh sebetulnya. Meskipun oke lah, kalau
kita mungkin di masa sekarang kita bisa pikirkan, loh nerima di punggung gimana? Mungkin kita rokok gitu kan ya, rokok habis itu kita dalam posisi yang rokoknya apa, membungkuk yang datar gitu kan ya. Bukunya mungkin bisa ditaruh di situ ya. Minta orang lain menaruh buku di punggung kita misalkan. Nah, seperti itu. Tapi nanti di yaumul akhir wallahu alam akan seperti apa? Menerima amal catatan yang apa dengan atau melalui belakang punggung itu akan seperti apa wallahu alam. Tapi setidaknya menerima sesuatu yang di belakang punggung itu masih dianggap aneh sampai sekarang sebetulnya. Karena biasanya kalau kita menerima sesuatu itu dengan tangan biasanya. Baik itu tangan kanan ataupun tangan kiri. Mungkin kalau orang-orang barat itu bahkan kayak apa ya? Istilahnya kidal gitu kan ya. Tuh. Maka kondisi yang aneh tadi yang kita anggap aneh itu juga implikasinya juga akan aneh. Sesuatu yang tidak diharapkan ya. Jadi tidak diharapkan. Yaitu apa? Fasaufa yad'u subura. Maka orang tersebut akan mengeluh gitu ya. Mengeluh secara apa ya? Mengeluh dalam keadaan yang memang menyesal. Menyesal atau mengeluh yang mengeluhnya itu cilaka, cilaka Gusti gitu. Abdi cilaka gitu. Tuh, seperti itu kurang lebih kalau penggambaran atau pengesawatan dari yadu al-suburo seperti itu. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah wayasla sa'ira. Maka dan dia akan uh, menempati sa'ira, neraka sa'ir. Seperti itu. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah SWT dari kondisi yang tersebut. Mudah-mudahan juga Allah terus menuntun kita kepada kebaikan dan baiknya atau maksimalnya usaha dalam ibadah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dulu sampai di sini. Alhamdulillah bil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain termasuk dari Rabu oleh tim Ekonomi dan Syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Madi Khiari dari Masjid Salman ITB dan operator Pak Indra Gunadi mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan teruskan, lanjutkan di Kamis depan insya Allah. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program